tujuannya masuk polisi? Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Saya mau kasih tahu yang paling rusak sekarang ini juga polisi. Saya tadi baru bicara, polisi ini lebih rusak daripada zaman-zaman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan mereaksi, yaitu tentang terkait ada anggota yang dimana anggota tersebut itu ditanya oleh seseorang, apa tujuan Anda menjadi polisi? Namun jawabannya ini lucu ya teman-teman. Jawabannya itu adalah agar mendapat wanita idaman. Ada yang mengatakan juga agar mantan menyesal dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi tujuannya saja sudah keliru. Nah maka dari itu masyarakat ini banyak yang kecewa, yaitu dengan oknum-oknum polisi yang mereka itu tujuannya saja sudah keliru. Padahal tujuan polisi itu adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengayomi masyarakat. Jadi kalau tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi, nah maka kita bisa melihat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Kepastian kepada pasangan ingin membuat mantan menyesal benar. Siap agar tidak digosting lagi. Apa tujuannya masuk polisi? Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Apa tujuannya menjadi polisi? Siap agar mendapat wanita idaman. Ini sudah keliru ya teman-teman. Ketika ya tujuannya untuk menjadi polisi sudah keliru. Jadi tujuan untuk menjadi polisi itu hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menjaga keamanan masyarakat ataupun mengayomi masyarakat. Apa tujuannya masuk polisi? Siap, biar gelap. Tujuannya masuk polisi? Siap, ada perawat yang harus dilamar. Tujuannya masuk polisi? Siap mewujudkan cita-cita pacar. Siap. Ada wanita yang harus berpakaian baju pink. Ada wanita yang harus berpakaian baju pink. Siapa ya? Pakaian berbaju warna pink. Perawat apa ya? Tujuannya masuk polisi? Siap, ada tetangga yang harus iri. Tujuan masuk polisi? Siap, ingin mengalahkan kegantengan. Saya mau kasih tahu yang paling rusak sekarang ini juga polisi. Saya tadi baru bicara, polisi ini lebih rusak daripada zaman-zaman sebelumnya. Yang baik hanya ada 2 polisi saja. Ya. Polisi tidur sama Pak Hugeng. Polisi tidur sama Pak Oga. Kapolri yang sekarang ini harus segera diganti loh Pak. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat, malahan pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang, bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan engkrah pangkeveste, putusan mengikat. Di Medan, polisi mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap 2 ungkapan ini didengar oleh Kapolri. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia, Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik, 5 menit langsung datang kalau... Oh ini, jadi banyak ini membandingkan yaitu polisi yang ada di Indonesia dengan polisi yang ada di luar negeri. Oke, sepertinya menarik ya. Misalnya kamu laporin, ya, ditelepon aja, nggak perlu pergi ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon, sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit, Pak, sampai ke rumahmu, Pak. Jangankan yang kayak gitu, Pak, misalnya aja nih, tetanggamu lebih sukses warungnya daripada kamu, terus kamu cari gara-gara, datang tuh polisi yang ngedamein, 5 menit semuanya. Ya, jelas berbeda ya teman-teman ya. Saya sendiri juga pernah menyaksikan ya teman-teman ketika di luar negeri itu ya. Ya itu memang seperti itu. Ketika ada permasalahan ya, misal seperti ada pelanggan yang marah-marah ya sama pemilik toko, ya mungkin marah karena apa gitu ya. Tapi ya sebentar saja di telepon polisi itu datang ya, datang mendamaikan permasalahannya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak dipungut biaya teman-teman. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan, nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya, konferensi pers gitu. Kalau misalnya polisi Indonesia, jangan marah, ini fakta polisi Indonesia ya, polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya.
Kepolisian Indonesia harus berbenah diri dari atas sampai ke bawah ya, bukan bekerja untuk masyarakat tertentu doang, oke? Tapi seluruh Indonesia. Kok ada? Iya, benar apa yang dikatakan oleh mbaknya ini, harus berbenah diri untuk memperbaiki bagaimana kepolisian Indonesia ini bisa dipercayai lagi oleh masyarakat Indonesia. Ya, semoga pemimpin kita ini tahu tentang hal ini ya. Semoga saja pemerintah kita ini memperbaiki kepolisian yang ada di Indonesia agar masyarakat Indonesia ini percaya lagi yaitu dengan kepolisian Indonesia ya. Ya, orang minta pengawalan buat nangkap maling ditolak. Orang minta pengawalan buat pacaran diterima. Dari kedua kasus ini setelah gue selidiki, kayaknya menurut gue masalahnya tuh di lokasi deh. Iya, lokasi. Satu lokasinya di Tol Tangerang, panas, gerah, kering. Satu lagi lokasinya di Puncak Bogor, dingin, adem, basah. Itu polisi milih yang dingin, yang basah. Ya karena kan di Tangerang panas, takut kulitnya hitam. Itu masalahnya. Jangan sampai kalian berpikir polisi memang gitu, apa-apa ribet harus duit. Nggak mungkin, enggak. Jadi buat polisi tolonglah Pak, kalau tugas itu jangan pilih-pilih lokasi. Mau basah kering kan sama aja Pak, sama-sama di Indonesia. Kalian kan kepolisian Republik Indonesia, kerjanya emang untuk Indonesia, bukan kerjanya untuk ngerjain warga negara Malaysia. Terus juga nggak mungkin dong ada kasus viral dulu baru kalian bertindak, nggak mungkin. Kalian nggak sejahat itu. Kalau kayak gitu enak banget dong. Terus kerja kalian ngapain aja? Apel doang. Iya, kalian kan pegawai negeri bukan pegawai iBox. Jadi tolonglah buat Pak Kapolri, kalau ada oknum polisi itu langsung ditindak tegas Pak. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang kepolisian jadi jelek. Gue yakin masih banyak polisi yang baik, dan gue yakin masyarakat pun masih percaya polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa terkecuali. Gue ngomong kayak gini karena gue sayang sama polisi. Dan karena kasus-kasus ini, gue makin percaya sama polisi. Tidur. Sama polisi tidur katanya gitu ya teman-teman. Jadi seharusnya harus diperbaiki ya, pemerintah ini memperbaiki yaitu kepolisian agar apa? Agar masyarakat ini percaya lagi. Jadi saya miris sekali ya teman-teman ya ketika mendengarkan berita yang anak bus rental itu, yaitu ya kronologinya seperti ini, tapi malah diputar balik ya. Malah dikatakan yaitu pengeroyokan. Sedih ya teman-teman ya. Sedih karena apa ya? Karena sudah mengatakan yang sebenar-benarnya tapi malah menjadi seakan-akan menjadi tersangka, mengeroyok gitu ya. Sangat miris sekali. Video ini baru gue tag hari ini guys, waktu aku ada di MRT. Jadi polisi di Taiwan itu ada di mana-mana, di sini mah dia mah ya. Di MRT ada, di stasiun ada, tempat keramaian ada. Keliling-keliling juga dia tuh di jalan tuh ya. Terus kalau ada acara-acara event-event gitu, nggak dibayar mereka tuh buat menjaga keamanan, nggak ada mereka itu dibayar ya. Oh ya, satu lagi, polisi di sini tuh perutnya nggak buncit-buncit karena nggak suka makan duit masyarakat. Kalau dibilang perlengkapannya, nggak usah ditanya. Dia aja mereka semuanya satu-satu polisi punya kamera kamera ditaruh di dadanya tuh. Pistolnya apa semuanya itu lengkap semua mereka. Walaupun juga mereka punya pistol, nggak asal nembak aja mereka tuh orang tuh kagak. Terus mereka itu ada di mana-mana guys. Jadi pada saat masyarakat membutuhkan bantuan, tinggal telepon call centernya aja 5 menit datang. Ya Allah, nggak perlu pergi ke kantor polisi. Makanya dari dulu itu aku selalu bikin perbandingan tentang polisi di Taiwan sama Indonesia. Karena dari sistem pembuatan SIM aja ya Allah berbeda banget. Di sini kagak ada sogok-sogokan, di sini nggak ada mempersulit orang mendapatkan SIM. Makanya polisi di Taiwan itu dihargai sama masyarakat Taiwan. Bukan ditakuti ya, mereka takut aturan, tapi mereka sangat-sangat menghargai polisi karena kinerjanya polisi di sini benar-benar bagus, anti sogok dan tulus membantu masyarakat. Contoh dong Indonesia, gimana sih Pak Kapolri? Dikawal polisi karena mau pacaran ke puncak. Apapun sekarang itu bisa dengan uang. Mau ngindarin macet, tinggal bayar polisi aja untuk dipatwal. Kan jadi nggak macet. Langsung wiu. Buka rakyat jelata minggir dulu. Berarti nggak tiap kali wiu di jalan itu penting kali ya gitu kan. Berarti bisa disimpulkan selain ambulans yang wiu jangan kasih lewat aja gak sih? Soalnya kepentingannya itu nggak sepenting itu ternyata. Sama-sama warga sipil juga nya, sama-sama bayar pajak. Bedanya dia punya Kutengok udah klarifikasi, bilangnya bebas beropini. Tapi udah tutup komentar. Tapi takut juga nanti aku dijemput. Permintaan maaf loh. Maafkan saya Pak. Harusnya diperbaiki ya, karena masyarakat ini sudah tidak percaya lagi yaitu dengan kepolisian yang ada di Indonesia ini. Lalu kemudian Panglima TNI juga itu seakan-akan ya teman-teman itu membela diri dan melindungi anggotanya. Kan ini miris sekali ya.
Dan ini malah menyakiti yaitu hati anak bos rental tersebut, yang dimana bapaknya itu telah didor ya, yaitu oleh oknum TNI AL. Seharusnya ya sebagai Panglima TNI ini ya menjaga hati seseorang, malah diputarbalikkan yaitu kasus pengeroyokan. Jadi kalau saya baca ya teman-teman ya di sini ya, tugas pokok kepolisian pasal 13 tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia dalam UU nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lagi pada pasal 14 UU Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga, kewenangan kepolisian. Pada pasal 15 dan 16 UU Kepolisian Republik Indonesia, perincian mengenai tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia, sedangkan pasal 18 berisi tentang diskresi kepolisian yang didasarkan kepada kode etik kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2022, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, tugas kepolisian ini. Jadi semoga pemerintah ini bisa mengembalikan yaitu nama polisi lagi agar dicintai oleh masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang meminta tolong kepada kepolisian, ya mohon untuk secepatnya untuk diproses. Kasihan ya masyarakat ini, di mana masyarakat ini kalau ada masalah mau lapor dengan siapa kalau bukan kepolisian. Jadi kembalikan yaitu nama polisi agar dicintai oleh masyarakat. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Semoga kasus yang menimpa yaitu anak bos rental ini, yang dimana bapaknya itu ya telah didor oleh oknum TNI AL, semoga kasusnya ini cepat selesai dan yang salah diadili seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.